ternyata itu menjadi sejarah, suatu sejarah besar, membuka jalan untuk cabur-cabur lainnya. Orang-orang juga yang udah berteriak Indonesia, Indonesia, apa sih Indonesia, Indonesia, gitu aku suka terharu kalau cerita itu. Di Indonesia, panahan mungkin tidak sepopuler sepak bola atau bulu tangkis misalnya. Tapi pada faktanya, panahan justru memiliki peran yang sangat besar dalam tonggak sejarah dunia olahraga di Indonesia. Mengapa? Nah, untuk menjawabnya, saya akan mengajak Anda kembali ke tahun 1988. Saat itu regu panahan putri Indonesia berlaga di ajang Olimpiade musim panas ke-24 yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan tahun 1988. Tak hanya sekedar berpartisipasi, tim panahan putri Indonesia yang beranggotakan Nur Fitriana Saiman, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani juga mencetak sejarah bagi Indonesia. Setelah untuk pertama kalinya membawa kontingen merah putih meraih medali di ajang Olimpiade. Bertanding pada tanggal 1 Oktober 1988, tim panahan bergu putri Indonesia yang sama sekali tidak diunggulkan malah mampu melaju hingga babak final. Di partai puncak, Indonesia harus berhadapan dengan tim tuan rumah Korea Selatan, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya. Tim Korea Selatan yang meraih nilai tertinggi akhirnya memastikan medali emas menjadi milik kontingen tuan rumah. Sementara nilai tertinggi kedua diraih oleh tim panahan putri Indonesia dan Amerika Serikat yang sama-sama mencatatkan angka 952. Terakhir yang ada skornya yang sama dengan Amerika itu di jarak 70 meter dengan skor yang sama. Nah, jadi dulu itu untuk beregu kita di garis tembak itu bertiga langsung. Lain dengan sekarang. Kalau sekarang itu satu-satu. Mundur ya, lalu maju lagi. Pemana yang pertama nembak itu Lilis Handayani yang posisinya ada di tengah. Ya, kedua itu Kusuma Wardani di depan. Saya di belakang. Ya. Yang dimana saya penembak terakhir. Gitu. Dan di situ kalau saya ingat poinnya itu Lilis Handayani itu menembak pertama dia poinnya 8. Lalu Kusuma Wardani di 6. Nah, saya terakhir, tembakan terakhir satu anak panah itu saya mendapat poin 9. Target itu kita lihat pada saat terakhir itu ya, target itu kita mencar, Mbak. Jadi mencar. Jadi kemudian yang di Amerika ini, Amerika kelihatan dia agak spot gitu ya, jadi dia masuk gitu, kita mencar. Yang saya ingat yang Amerika missing itu ada satu panakan dia missing, dia ke rumput. Setelah jadi scoring kita menang, yang itu Indonesia, orang-orang juga yang udah berteriak Indonesia, Indonesia, apa sih Indonesia, Indonesia, gitu. Aku suka terharu kalau cerita itu. Ternyata itu menjadi sejarah, suatu sejarah besar, membuka jalan untuk cabur-cabur lainnya. Terharu apa perjuangan kita selama 1 tahun atau 3 tahun ternyata bisa terwujudkan gitu ya. Saya menemui seorang jurnalis senior olahraga dari koran Suara Pembaruan, yaitu Mike Wangge. Mike Wangge di era 80-an cukup aktif dan cukup intens meliput cabang olahraga panahan. Tentu termasuk ketika trio Sri Kandi hendak berangkat ke Olimpiade Seoul di tahun 1988. Tapi ada satu catatan yang menarik dan tidak banyak diketahui, yaitu ia tidak terkejut dengan raihan medali perak yang berhasil dibawa oleh Lilis Handayani dan kawan-kawan, karena sejatinya selama pelatnas di Sukabumi hal tersebut sudah terukur dan sudah terlihat, namun tidak diberitakan. Dan 1 bulan sebelum mereka naik itu skornya tinggi sekali. Tapi Donald sendiri mengatakan jangan tulis. Karena ini rahasia.
Satu barangkali buat kejutan, yang kedua itu nanti berpengaruh ke psikologis anak-anak. Itu biar saja. Mereka dalam keadaan itu biar saja bertanding. Di Jerman itu kita udah mendapatkan hasil. Indonesia itu untuk beregunya itu udah di ranking 3 besar. Jadi sudah mendapatkan medali perunggu. Nah untuk perorangannya juga saya juga mendapatkan medali perunggu. Jadi di situ udah terbaca. Donald Jatunas Pandiangan menjadi sosok penting di balik terciptanya sejarah medali pertama Indonesia di ajang Olimpiade. Sebelum menjadi pelatih dari trio Sri Kandi Panahan Indonesia, Nur Fitriana, Lilis, dan Kusuma, Donald yang dijuluki sebagai Robin Hood dari Indonesia adalah atlet panahan yang sudah malang melintang dan menjuarai berbagai kompetisi di dalam dan di luar negeri. Donald juga adalah satu dari 2 atlet yang mewakili Indonesia di ajang Olimpiade musim panas Montreal, Kanada tahun 1976. Sebagai pelatih, Donald dikenal sebagai sosok dengan disiplin tinggi yang sangat disegani oleh anak-anak asuhnya. Satu-satunya pelatih yang nggak ada duanya lah ya, almarhum Donald Pandiangan ya. Dia datang aja tuh kita udah gemeter. Dengar mobilnya aja gitu kita udah gemeter. Jadi koleris dia bisa memimpin kita ya. Jadi dia pemarah ya, kemudian dia juga keras, nggak mau ada orang yang intervensi, apa yang mau ya itu. Tiba-tiba disuruh gendong-gendongan atau itu lari tapi sambil gendong gitu. Nah itu kan berat kan di situ ya. Ada rutenya tuh ada menanjaknya gitu loh. Kalau kita menggendong orang kan berat. Contoh kalau latihan fisik ya, latihan fisik itu kita kan di sawah Mbak, waktu itu Sukabumi di sawah ya, di sawah. Kemudian kita latihan fisik itu kan air mengalir kan dari tinggi ke bawah ya. Nah kita suruh nguras Mbak, suruh nguras, air yang di bawah suruh naikin ke atas. Nah gitu, dengan pakai ini ember kecil gitu. Ayo kuras, jebur. Terus nguras. Nah tapi nanti ya nganunya ya ininya gini, nggak boleh terus asal-asalan. Jadi ini supaya dapat ini tricepsnya, bahunya supaya dapat ini. Ya ayo buang terus. Wah itu kuras itu sampai habis ya nggak mungkin lah kayak gitu. Di mata keluarga, Donald juga dikenal sebagai sosok yang keras dalam mendidik. Karena kan abang dari mulutnya keras. Dari dia punya sikapnya juga keras gitu, karena dia punya ambisi harus menang gitu di Olimpiade, kita harus tunjukkan gitu, karena kan Indonesia itu kan susah banget di Olimpiade itu untuk mendapatkan medali ya kan, makanya abang tuh pengen banget supaya Indonesia tuh bisa gitu, bisa untuk menjadi juara di Olimpiade. Tempaan dari sang legenda membuat Patar Pandiangan, putra kedua Donald dan Paulina, mengikuti jejaknya sebagai atlet dan pelatih panahan. Seperti militer kali ya, jadi kalau memang harus dipukul. Meski demikian, Donald meninggalkan kesan mendalam bagi trio Sri Kandi Panahan Indonesia. Tapi kalau sekarang kita lihat itu aslinya orangnya baik sekali. Ya, tapi memang gayanya seperti itu. Dia tuh juga waktu jadi atlet juga seperti itu. Jadi galak itu apa? Dia marah-marah, bukan marah-marah apa ya? Enggak bicara kotor ya, enggak. Cuman menjelaskan tekniknya itu keras, suaranya, lalu mimiknya aja ya, kalau lihat mimiknya aja itu ya. Sayang kita nggak punya videonya ya. Kalau tingkat hobi itu cuma sekali aja itu. Kalau misalkan tingkat prestasi ini kan beda gitu. Yang latihannya harus rutin gitu. Kalau nggak rutin mereka mana bisa prestasi, kan nggak bisa seperti itu. Menemui 3 Sri Kandi Panahan yang pertama, Lilis Handayani, saya menuju Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur. Pada 1985 saat mengikuti salah satu kejuaraan panahan di Miami, Amerika Serikat, Lilis terinspirasi mendirikan sekolah panahan untuk anak usia dini. Kini, Lilis sudah melatih ratusan anak didik.
Aktivitas bagi anak-anak usia dini di sekolah panahan milik Lilis Handayani seperti ini adalah hal yang tidak akan pernah ditemukan di Indonesia pada era tahun 1980-an. Pengalaman Lilis saat mengikuti kejuaraan panahan di Amerika Serikat pada tahun 1985 silam membuatnya bertekad untuk bisa melahirkan atlet-atlet panahan usia belia dari Indonesia. Waktu itu kan saya pertama kali ke luar negeri di Miami, Amerika. Dan waktu itu saya ikut pertandingan nomor 1 Mbak langsung, tapi dari bawah. Nomor 1 dari bawah. Tapi saya di situ melihat di Miami itu ada event anak-anak kecil ya, mulai SD, SMP, SMA ya. Banyak sekali. Lilis dan suaminya, Denny Trisyanto, yang juga mantan atlet panahan, adalah salah satu pionir keikutsertaan anak usia dini dalam panahan di Indonesia. Mereka mengawali dengan membuat event kejuaraan nasional panahan pra-junior pada tahun 1990-an. Sekitar tahun 2017, Lilis kemudian mengembangkan Lilis Handayani Srikandi Archery School bersama suami dan ketiga anaknya yang juga atlet panahan. Program latihan yang ditawarkan adalah prestasi dan hobi. Latihan dilakukan di lapangan KONI Surabaya dan terkadang di Dusun Rajek, Desa Sumbergedang, Pandaan, Pasuruan. Kalau tingkat hobi itu cuma sekali aja itu. Tapi dia misalkan pinjam peralatan, oke kita sediakan pinjam peralatan baik itu dari kecil sampai orang tua, sampai pengusaha dan sebagainya masuk di tingkat hobi. Kalau misalkan tingkat prestasi ini kan beda gitu, yang latihannya harus rutin gitu. Kalau nggak rutin mereka mana bisa prestasi, kan nggak bisa seperti itu. Dipersiapkan ya, terus dicek, tolong dicek panahnya satu persatu, mana yang rusak nanti. Di kalangan anak didiknya, nama besar Lilis lah yang menjadi daya tarik. Sang legenda panahan ini menjadi motivasi untuk dicontoh. Di lapangan, Lilis disebut sebagai master coach yang santai, terkadang tegas dan perhatian. Kalau ngelatih santai sih, tapi tetap ada tegasnya. Jadi kalau ada kesalahan dikit aja langsung dikoreksi. Ya sampai sekarang walaupun udah jadi atlet yang senior kayak saya gitu, tetap aja pasti masih ada kesalahan-kesalahan kecilnya. Jadi tetap diperhatiin masalah-masalah kecilnya sama Bu Lilis. Orangnya agak tegas sih. Selain melatih di sekolah panahan miliknya, Lilis Handayani juga menjadi salah satu pelatih di pemusatan latihan daerah Jatim. Di mata atlet, Lilis sedikit keras saat melatih fisik. Selain itu, Lilis juga mengajarkan kedisiplinan. Kalau misalnya dikasih jatah lari 6 kali ya harus dilakukan 6 kali, kalau gitu ada hukumannya. Dampaknya apa bagi kamu? Ya meskipun nggak kuat harus saya paksa, harus tetap lari. Saya nggak mau dihukum gitu sih. Darah memanah memang mengalir di keluarga Lilis. Mulai dari orang tua Lilis, suami, hingga ketiga anaknya adalah atlet panahan. Gunungan medali dan ID card ini pun menjadi saksi bisu yang menyimpan cerita dan sejarah panjang keluarga besar Lilis di cabur panahan. Belum lagi sederet piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI yang dianugerahkan kepada masing-masing anggota keluarga, yaitu orang tua, Lilis, suami, dan ketiga anaknya atas prestasi dan rekor yang diraih. Anak pertama Lilis, Deli Trisya Dinda yang akrab disapa Dinda, menjadi salah satu yang ditempa untuk berlatih panahan dan mengikuti pertandingan sejak usia dini. Hal ini mengantarkannya hingga meraih medali perak dalam Archery World Cup 2007 di Inggris dan medali emas dalam SEA Games 2013 di Myanmar. Selama melatih, Lilis tak pernah menganak emaskan anak kandungnya. Kalau memanah, satu panah yang sudah dipanahkan, sudah ditembakkan itu udah lupakan. Mau itu kena kuning atau lepas, ya udah itu harus dilupakan. Ada satu panah lagi yang harus kamu konsentrasi gitu. Jadi satu panah yang terlepas itu sudah berlalu. Next, harus fokus ke panah berikutnya. Meski banyak kesibukan, sosok yang energik ini pun tetap tak meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu di rumah. Pastinya harapan kita bertiga ya, itu di Paris nanti bisa mendapatkan medali emas. Karena sudah berapa puluh tahun ini
36 tahun ya. 36 tahun kita menunggu. Kembali ke Jakarta, saya menemui satu lagi dari trio Sri Kandi Panahan Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan Nur Fitriana Saiman, satu dari 3 Sri Kandi, pelaku sejarah sekaligus juga legenda hidup peraih medali pertama di Olimpiade. Selamat pagi Mbak Yana. Selamat pagi Apa kabar? Mas, alhamdulillah baik. Nah, kalau kita tarik lagi mundur ke belakang jauh sebelum Mbak Yana bersama dengan Mbak Lilis dan Mbak Suma mendapatkan medali di Olimpiade Seoul 1988, kita pengen tahu sebenarnya pertama kalinya Mbak Yana kenal panahan itu di usia berapa? Di kurang lebih usia 15 tahun ya. Ya 15 tahun, lalu di usia 16 tahun saya langsung terjun ikut ke juara nasional di Bali. Nah, kebetulan di situ ada untuk seleknas, diambil untuk pelatnas sebanyak 10 besar. Jadi 10 atlet yang bisa masuk ke pelatnas. Nah, jadi awal mulanya seperti itu. Ngomong soal beregu nih, pertama kali kenal dengan Mbak Lilis Handayani dan juga Mbak Suma itu apakah baru di Olimpiade atau sudah di ajang-ajang sebelumnya, karena kan sudah masuk pelatnas juga dari usia yang cukup muda ya? Ya, jadi saya ketemu Kusuma Wardani lebih dulu, itu di tahun 83. Ya, 83, lalu Lilis Handayani saya ketemu di tahun berapa ya? Lebih ke sini ya, mau Olimpik ya. 86 ya kalau nggak salah, saya lupa ya. Gitu. Karena kita bersatunya di 88. Jadi kita kalau famanya tim itu kita harus mengenali teman kita, karakter kita. Jadi Kusuma Wardani yang pendiam, ya, Lilis Handayani yang lucu, ya, suka ngebanyol ya, pokoknya Surabaya gayanya seperti itu ya. Jadi suasana hidup. Tapi juga kadang waktu kita juga suka salah paham seperti itu ada. Tapi dengan yang kita sering ketemu, kita tahu ya seperti itu. Jadi kita ya diberi satu kesatuan, ya biasa ya kita suka kesel seperti itu ya, gitu. Jadi karena kita harus selalu mengenal aja bertiga itu, di samping dengan pelatih kita. Nah, kalau kita lihat di film 3 Sri Kandi ini, karena kan kisah dari Mbak Yana, Mbak Lilis dan Mbak Suma ini difilmkan ya, kayaknya kalian ini kompak sekali, apalagi saat persiapan menuju ke Olimpiade nih. Bahkan kabur-kaburannya dari pelatih juga terlihat cukup kompak. Itu sebenarnya cerita aslinya seperti apa sih? Iya, jadi kita pada waktu itu nggak ada orang lain selain kita bertiga, lalu ada pelatih satu, gitu. Memang benar. Apabila pelatih kita ada tugas di Jakarta, kita waktu itu di Sukabumi, gitu. Dengan latihan yang keras dan rutin, kalau kita ditinggal untuk rapat itu dengan pelatih kita, ya itu kita suka nyuri-nyuri ya. Almarhum itu Donald memesankan kepada satpam. Jadi mereka tahu kalau kita suka nyuri. Sejak tahun 2015, Yana dipercaya menangani tim nasional panahan untuk berbagai ajang. Di mata anak-anak asuhnya, Yana dikenal sebagai pribadi yang supel. Ketemu Coach Yana itu dari tahun 2006. Jadi waktu itu beliau masih aktif jadi atlet. Dan juga waktu itu awal-awal ada divisi baru, Kompon. Jadi beliau latihan di Surabaya, terus saya juga waktu itu masih junior juga. Jadi ya sering latihan bareng gitu di sana. Dan juga waktu itu saya kan paling kecil tuh, sering disuruh-suruh beli-beli apa, terus disuruh nganter kemana gitu sebenarnya. Tapi mulai dilatih itu mulai tahun 2015, waktu itu mau SEA Games di Singapura. Coach Yana itu beliaunya mengayomi, jadi seperti ibu buat kita-kita di sini, karena kan beliaunya pelatih wanita satu-satunya. Pola militeristik dalam artian
menggunakan kekerasan seperti yang pernah Mbak Yana alami dulu, apakah itu masih relevan jika digunakan kepada atlet-atlet di era sekarang ini? Ya, saya rasa itu udah nggak bisa, sudah tidak bisa sama sekali. Kalau dilakukan sekarang akan seperti apa dampaknya kepada anak-anak? Bubar, saya rasa bubar, semua bubar. Saya terbang ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menemui 3 Serikandi panahan yang terakhir, Kusuma Wardani. Kusuma yang kini usianya tak lagi muda, ternyata masih punya spirit untuk memasyarakatkan cabang olahraga panahan, menciptakan bibit baru sekaligus menaungi para atlet panahan. Meski kondisi fisik tak lagi sama dengan dulu, Kusuma Wardani bertekad mendirikan klub panahan bernama Pinisi Archery sejak 2018. Salah satu misinya adalah melahirkan putra-putri dari tempat kelahirannya, Makassar, untuk mengikuti jejaknya sebagai pemanah handal. Kalau panahan kan kayak yang terutama kan skillnya. Iya, gitu. Selain itu apa? Mental mungkin atau apa? Mental tuh berjalan sendiri nantinya. Seiring dengan ini kita kasih ikut di kejuaraan apa gitu dia bisa terbentuk sendiri. Jadi kalau anak-anak Pinisi itu saya ikutkan di kejuaraan-kejuaraan nasional gitu ya. Saat melatih di klub, Kusuma memilih menggunakan gaya yang lembut, gaya yang bertolak belakang dengan gaya Donald Pandiangan, pelatihnya dulu. Saya kalau mau mengikuti Bang Pandi, kayaknya belum kelasnya gitu anak-anak itu belum saatnya. Kalau dia nembak terus kita marah-marah, duluan marah dia. Tenang aja, liatin dulu nanti kalau mereka ini istirahat dideketin. Kamu tadi kenapa begini. Iya. Dia lebih mau terbuka gitu kalau kita deketin daripada kita marah-marahin ya. Salah satu alasan anak-anak ini bergabung ke klub panahan milik Kusuma adalah ingin dilatih langsung oleh sang peraih medali perak panahan Olimpiade 1988. Salah satunya adalah Nikita Pratiwi Asmara Putri. Rata-rata dalam sehari, Nikita dan teman-temannya harus melepaskan 100 hingga 200 anak panah. Di mata anak didiknya, saat melatih, Kusuma selalu menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Kusuma juga kerap memberikan wejangan pada anak didiknya sebelum bertanding. Kalau mau tanding, paling diingatkan jangan lupa doa sama ingat teknik, itu aja. Gak usah mikirin orang lain, pikirin diri sendiri aja, kayak gitu. Itu pengaruh di kamu ya, sehingga membentuk kepercayaan diri atau seperti apa? Iya itu pengaruh sih, pengaruh karena panahan itu sangat bergantung sama mental. Jadi kalau kita terlalu banyak ngurusin orang lain, itu mental kita goyah sendiri. Dalam mengembangkan klub, Kusuma tak sendiri. Ada Amanda Fajriana Kusuma Aji, anak sematawayangnya yang juga turut mengurus klub dan menjadi pelatih. Dari kecil lingkungannya di panahan terus, jadi mau nggak mau kecintaannya tumbuh dan udah susah lepas. Kayak penasaran terus, kayak aku pengen coba lagi kayak pengen kalau bisa sih kayak ibu juga ya. Ke tingkat internasional, ikut kejuaraan dunia. Kan pokoknya masih penasaran, pengen juga gitu, jadi masih latihan terus. Ini posisi nembak seperti ini ya? Ya, posisi nembak. Ya? Kusuma nembak dulu, terus aku baru Yana. Oh, iya. Ini posisi 1988 nih di Seoul nih. Betul, posisi 88. Semoga nantinya kita semua diberi kesehatan ya, kita selalu ketemu, jadi nggak bisa berkata-kata. Pastinya harapan kita ya, kita bertiga ya,
itu di Paris nanti bisa mendapatkan medali emas. Karena sudah berapa puluh tahun ini, 36 tahun ya, 36 tahun kita menunggu. Kita diundang, kita akan support semuanya. Dan tadi juga kan ada penyerahan apa? Busur. Busur. Ya, Apa gunanya? ya. Ya kita berikan semuanya.